Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami remaja Masjid Baitul Makmur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semoga kita selalu bersyukur dengan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dan memang setiap detik, setiap helaan nafas dari hidup kita ini tidak terlepas dari nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa makin ke akhir zaman akan semakin banyak fitnah baik mengenai agama kita, hidup kita dan lain-lainnya. Dan Rasul juga sudah mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman ini orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur difitnah, orang-orang yang khianat, orang-orang yang jahil malah menjadi pemimpin umat. Disebut oleh Rasulullah dalam suatu hadis yang panjang, kira-kira artinya bahwa di akhir zaman ini akan naik Ruwaibidah sebagai pemimpin. Ditanya oleh sahabat, apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak mengerti masalah umat tapi menjadi pemimpin umat. Dan fitnah yang paling besar yang kita rasakan di akhir-akhir ini adalah fitnah corona. Walaupun sudah berlalu, tapi kalau kita ingat, banyak sekali hikmahnya yang kita ambil dari hikmah corona ini. Mengenai wabah ini, sebenarnya sejak zaman Rasulullah sudah ada wabah. Dan Rasulullah juga sudah memberikan petunjuk kepada kita, apabila berjangkit wabah di suatu daerah, maka petunjuk Rasulullah, penduduk di daerah tersebut tidak boleh keluar. Orang dari luar daerah wabah tidak boleh masuk. Jadi wabah itu hanya dilokalisir hanya di lokasi itu aja. Nah, kalau kita mengacu kepada corona kemarin ini, wabah itu diberitakan mulai berjangkit di negeri komunis, negeri ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak ada Allah sama dia. Di provinsi Wuhan, tiba-tiba beritanya wabah di provinsi Wuhan. Seharusnya kalau menurut petunjuk Rasulullah, yang dilakukan oleh pemerintah di sana adalah orang Wuhan tidak boleh keluar, orang dari luar tidak boleh masuk ke provinsi Wuhan. Tapi karena mereka memang ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, apalagi Rasulullah, tentu mereka tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Kemudian bagi kita, negeri kita ini negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemimpinnya juga sebagian besar beragama Islam. Apa yang kita lakukan sehubungan dengan wabah ini? Kalau mengacu kepada hadis Rasulullah, begitu berjangkit wabah di negeri Cina tadi, kita harus, orang Cina tidak boleh masuk ke Indonesia, orang Indonesia tidak boleh masuk ke Cina. Itu yang harusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Apabila berjangkit wabah di suatu daerah, maka orang dari luar jangan masuk ke daerah itu, orang di daerah itu jangan boleh keluar. Jadi kasus kemarin
berita wabah di Cina itu, harusnya kalau pemerintah kita melaksanakan hadis Rasulullah, maka penerbangan ke Wuhan ditutup. Sebaliknya, terutama sekali penerbangan dari Wuhan daerah wabah ke Indonesia ditutup. Tapi apa yang kejadian, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sama-sama mengetahuinya. Justru perjalanan kita di dalam negeri ini itu yang sulit. Kita dari Padang misalnya ke Jawa, dari Jawa ke Padang, mau pulang kampung segala macam, sulit sekali, diperiksa segala macam. Tapi pada saat yang sama, penduduk dari negeri wabah, orang-orang Cina masuk ke Indonesia. Malah begitu di awal wabah itu, saya masih ingat, turis atau pelancong dari Cina disambut dengan entah tadi gelombang entah apa nama itu di bandara Minangkabau. Jadi kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah, harusnya penduduk dari negeri wabah tidak boleh masuk ke negeri kita, dan penduduk negeri kita tidak boleh keluar ke negeri wabah. Cuma sayang sekali petunjuk Rasulullah, bahkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah yang menjelaskan, banyak yang tidak dipakai di negeri kita ini, di negeri kita yang penduduknya mayoritas Islam. Selanjutnya, apa yang kejadian bapak-bapak, ibu-ibu, yang membuat hati kita ini sangat perih sekali? Wabah tadi tahu-tahu malah menyasar ke masjid kita, tempat ibadah kita. Sampai-sampai ada larangan, tidak boleh solat Jumat. Saya sampai keliling mencari tempat solat Jumat. Kenapa beberapa masjid tutup, tidak ada solat Jumat. Nauzubillah min zalik. Padahal dalam suatu hadis qudsi yang panjang, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apabila Allah menurunkan wabah ke muka bumi, maka yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling aman di muka bumi. Rumah Allah aman kita. Entah kenapa itu, saya juga tidak mengerti kenapa kok masjid kita ini acak-acak. Tidak boleh solat Jumat, tidak boleh solat tarawih, tidak boleh solat berjamaah. Banyak ibu-ibu yang masjid tutup, tidak melakukan solat Jumat. Nah, jadi begitu berjangkit wabah di Wuhan tadi, begitu cepat beritanya menyebar ke seluruh dunia. Kemudian WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, langsung bikin kebijakan, tidak boleh berkumpul, tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh